program bisa dilaksanakan. Bagaimana visi ke depan? Buat program. Visi ke depan begini. Berdasarkan ini. Itu namanya visi. Paham, saudara? Nah, kalau yang diceritakan oleh para kiai, para ustadz itu ini namanya fiksi ilmiah. Seakan-akan rasional. Saudara manggut-manggut, oh ya nanti begini, Tuh ustadz jelasin tentang masalah akhir zaman dan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Silahkan bantah apa yang saya sampaikan. Catat, silakan tulis atau bikin video tandingan, nggak apa-apa. Menyangkal apa yang saya jelaskan, silakan buat. Tapi dasarnya argumentasi tentang masalah akidah Quran. Ya, Quran. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan, bukan masalah praktek. Kalau masalah praktek sunnah itu namanya hadis-hadis itu praktek sunnah namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam forum kajian berpikir ini. Semoga kiranya kita semua terbimbing dan dibimbing oleh Allah apa yang menjadi harapan hidup kita, yaitu selamat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Manakala kita senantiasa untuk selalu ingin memahami firman-firman Allah, memahami sunnah-sunnah nabinya. Nah, ini forum ini merupakan kajian yang memang diperuntukkan untuk itu semua. Baik saudara pemirsa, seperti biasanya kita sudah cantumkan ayat di sini yang akan kita bahas menjadi materi pembahasan. Memang kalau saudara saksikan ya, terutama di media sosial ya, apakah itu di YouTube, apakah itu di Facebook, apakah itu di live streaming dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian-kajian. Ya, apa yang dikaji diantaranya banyak sekali, diantaranya yaitu tentang masalah akhir zaman. Nah, ini terus menerus ada memang. Ya, sampai kapanpun materi ini, pembahasan ini ya akan selalu tampil dan tayang di berbagai media sosial. Ya, siapa yang menampilkan? Ya tentunya para kiai, para ustadz, para ulama. Baik kiai dan ulama yang baru-baru muncul ataupun apalagi yang memang sudah terkenal. Membahas tentang hal ihwal masalah akhir zaman. Kalau udah membahas akhir zaman ini, orang-orang senang sekali mendengarnya, itu terpaku apalagi kepada ustadznya yang disukai. Tentang akhir zaman, tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang kemudian diangkat, kemudian diturunkan kembali kelak di akhir zaman menjelang kiamat, kan begitu. Nah, kisah-kisah itu atau cerita-cerita itu selalu mengemuka. Nah, saya akan sampaikan di sini pula, saya akan uraikan di sini pula, saya akan narasikan ya di sini. Nah, tentunya
kalau mau membahas apapun itu bentuknya dalam kajian itu, maka letakkan paling pertama itu adalah Al-Quran sebagai dalil primer, sebagai dalil utama. Lalu diikuti oleh dalil kedua, yaitu hadis-hadis Nabi. Nah, setelah itu barulah silahkan. Ya, silahkan uraian-uraian para ulama, para kiai, pendapat para ulama, para kiai, pendapat para ahli, baik ahli sejarah maupun ahli tafsir atau ahli hadis, silakan. Itu adalah referensi. Tidak mengikat dan tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena itu sifatnya referensi sebagai pembanding saja. Nah, tentunya kalau berbicara tentang masalah keyakinan, akidah, maka porsinya yang lebih banyak adalah ayat, firman-firman Allah. Karena akidah itu berurusan dengan qalbun, dengan hati dan dengan keyakinan. Siapa pemilik hati itu? Allah. Saya memberikan istilah begini, saudara. Hatimu adalah miliknya. Milik siapa? Nya Allah. Pikiranmu ya adalah milikmu. Artinya apa? Kolbun dan hati ini, kolbun atau hati ini ya artinya, kolbun artinya hati ya. Itu Allah tidak menyerahkannya kepada manusia untuk dimiliki gitu istilahnya, kalau istilah pemilikan. Tetapi pikiran itu Allah serahkan, silakan diberikan. Ya. Walaupun itu punya Allah, jelas karena Allah yang ciptakan, tapi diberikan kewenangan untuk memilikinya, silakan. Pikiranmu adalah milikmu. Saya gunakan istilah itu. Jadi Anda bebas untuk berpikir apa saja, tetapi hati tidak diserahkan kepadamu. Makanya urusan hidayah, urusan keyakinan itu adalah urusan Allah. Jadi qalbun adalah medianya Allah yang ditanamkan kepada tiap-tiap diri manusia itu ya sebagai apa? Sebagai server untuk menerima apa yang akan Allah sampaikan. Jadi itu saudara. Nah, apa buktinya Allah itu tidak menyerahkan hati sepenuhnya, bukan sepenuhnya, tidak menyerahkan hati sedikit pun untuk manusia? Buktinya adalah masalah hidayah, urusan Allah. Sekalipun kamu seperti apapun upayanya untuk orang bisa mendapatkan hidayah, hatam Nabi sekalipun enggak mampu dan enggak akan bisa, kecuali hanya Allah yang akan memberikan hidayah. Jadi para nabi, para ulama, para kiai hanyalah sarana yang diberikan Allah untuk dapat orang itu mendapatkan hidayah. Begitu saudara. Itu bukti. Bukti lain adalah siapa yang paling tahu tentang masalah kesalahan, tentang masalah dosa, tentang masalah pelanggaran? Ya orang yang bersangkutan yang paling tahu. Ya. Antara dirinya dengan Allah hanyalah dirinya, yaitu hati itu. Jadi sejahat-jahatnya orang itu sadar dia bahwa dia itu salah. Buktinya apa? Dia akan menyembunyikan. Dia akan mengelak dari tuduhan-tuduhan. Itu bukti. Yang dimana tuduhan-tuduhan itu, elakan itu adalah merupakan kebohongan. Terus tidak pernah ada manusia yang bisa membohongi dirinya sendiri, membohongi hatinya. Itu bukti kedua. Dan bukti-bukti lain banyak. Oke, saya nggak bahas ke sana jauh-jauh. Tapi yang jelas urusan keyakinan adalah porsinya banyakkan Quran. Dan kalau mau berbicara tentang masalah hal-hal ghaib, hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang bersifat irasional, itulah bukti bahwa kita dibekali qalbun salim. Oke, mari kita lihat tentang masalah keyakinan.
Ya, pakainya ayat. Begitu. Nah, langsung saja ke persoalannya, karena nanti kalau diurai lebih banyak sono kemarinya, ya terlalu lama. Ya, langsung saja ke poinnya, bahwa ingat, keyakinan umat Islam dan keyakinan umat Kristiani itu sama. Dalam hal apa? Dalam hal masalah Nabi Isa alaihissalam. Pangkalnya di sini, saudara. Pangkalnya di masalah Nabi Isa alaihissalam adalah belum mati. Karena dia diangkat, yang nanti menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, menjelang setelah Imam Mahdi hadir, maka turunlah Nabi Isa. Nah, keyakinan orang Kristen dan orang Islam itu sama, bahwa Nabi Isa itu nggak mati, tapi dia masih hidup sampai sekarang atas kuasa Allah. Yes. Nah, saya akan pahamkan kepada saudara hal-hal yang tidak rasional, ya, kemudian dia berfakta, itu nggak bisa diterima secara akal dan nggak boleh diterima secara akal, karena Allah memiliki apa? Memiliki sifat jaiz. Apa itu jaiz? Kehendak bebas. Allah berkehendak apapun di luar nalar manusia itu hak Allah, Zat yang maha segala-galanya, dan kita tidak berhak untuk menelitinya, untuk menganalisanya. Karena apa? Karena irasional. Jadi yang merespon apa? Yang mesti merespon adalah kolbun. Tuh. Jadi nggak boleh jadi bahan pembahasan hal-hal yang irasional itu. Nggak bisa didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Nggak akan sampai. Kenapa? Karena irasional. Jadi bukan rasio kita, bukan otak kita yang merespon, tapi kolbun salim. Artinya apa? Yakin. Sodakta ya Rabbi. Benar engkau wahai Tuhanku. Segala hal yang irasional namun berfakta. Contoh, kehendak bebas Allah. Kunu kirodatan khosiun. Orang-orang Yahudi nih yang bandel ini nih dikutuk oleh Allah. Jadi apa? Jadi kerak, jadi monyet. Itu kan gak rasional. Iya kan? Tapi harus kita yakini. Keyakinannya muqallid. Artinya menerima tanpa bertanya. Mengapa? Kok bisa seperti itu? Nggak boleh kita nanya seperti itu. Muqallid, kita hanya berhak mengatakan sodakta ya Rabbi. Ada lagi. Bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Irasional. Sejatinya api itu panas. Tapi kenapa ketika Nabi Ibrahim yang dibakar nggak panas? Karena diperintahkan oleh Allah untuk tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Irasional. Jangan dibahas. Jangan dibicarakan. Apalagi diteliti. Nggak bisa. Karena apa? Irasional. Apa yang mesti merespon? Lagi-lagi qalbun salim. Ada lagi contoh lagi. Ya Musa idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukullah lautan itu. Dipukul oleh Nabi Musa lalu terbelah jadi dua. Itu juga irasional. Nggak bisa dibahas, nggak boleh dibahas, nggak boleh didiskusikan. Kenapa? Terima saja dengan hati. Yakin dengan hati, sodakta ya Rabbi. Nah,
Itu yang disebut dengan kolbun yang mesti menerima, bukan zikrun. Nggak nyampe dan tidak akan pernah nyampe. Jangan coba-coba meneliti, menganalisa, mendiskusikan. Jangan. Itu namanya sifat jaiz Allah di luar kebiasaan. Bagi Allah adalah ilmu, bagi kita bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, nggak bisa dinarasikan. Itu saudara, sifat jaiz. Nah, ada kebiasaan buruk manusia itu berlaku, bergaya seperti Allah. Menarasikan hal-hal yang irasional. Ya, berusaha mencari cantelannya di ayat ataupun di hadis. Kemudian dinarasikan, kemudian disarahkan, diceritakan. Begitu saudara. Nah itu akan terjadi sebuah keterangan, sebuah narasi, sebuah penjelasan yang irasional dari produk siapa? Produk manusia. Gitu saudara. Nah, kembali kepada sifat jaiz tadi, ya. Allah mewujudkan, menampilkan kebesarannya dengan cara bertindak dan berlaku dengan di luar kebiasaan. Itu untuk menunjukkan kuasanya. Tapi tidak selalu harus begitu. Dan itu insidental saja sifatnya. Ketika Allah menghendaki, ketika Allah nggak menghendaki, ya nggak akan terjadi. Artinya normal. Nah, kalau yang sudah normal-normal kayak begitu itu baru bisa kita pikirkan, bisa kita teliti, bisa kita analisa. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmu bisa dianalisa. Karena ilmu itu sasarannya atau objeknya yang akan menangani itu adalah zikrun. Boleh dianalisa, boleh didiskusikan, boleh difahamkan, boleh diterangkan, boleh dinarasikan karena ilmu. Tapi kalau bukan ilmu yang sifat jaiz tadi itu dari Allah, ya jangan dibahas. Nah, begitu saudara. Nah, makanya saya akan masuk ke sini. Benarkah Nabi Isa diangkat dan belum mati sampai hari ini, nanti akan diturunkan ke bumi menjelang hari kiamat, atau ketika ketika Imam Mahdi hadir untuk sholat subuh berjamaah, nanti imamnya Imam Mahdi, makmumnya adalah Nabi Isa. Sumbernya dari mana? Penjelasan-penjelasan itu, narasi seperti itu. Nah, pasti sumbernya ayat ini. Saya akan tegaskan ya. Allah bukan tidak bisa, sangat bisa, maha bisa untuk melakukan apa saja. Termasuk apa yang menjadi keyakinan saudara hari ini, bahwa Nabi Isa diangkat. Kan nggak rasional. Kalau Nabi Isa diangkat sampai hari ini masih ada dan akan turun lagi, itu kan nggak rasional. Bagi Allah, ya sangat mudah sekali hal itu. Ya, sangat mudah sekali. Apa saja bisa Allah lakukan. Tapi Allah tidak memberikan pembelajarannya seperti itu kepada kita. Tidak selalu seperti itu, dalam arti kata tidak selalu harus menurunkan hal-hal yang sifatnya irasional. Justru itu sedikit yang irasional itu. Berkaitan dengan mukjizat, berkaitan dengan keajaiban itu sedikit, nggak banyak. Tapi sebagian besar semua yang ada di Al-Quran itu hampir 85% itu adalah rasional. Hanya sedikit yang irasional. Nah, sekarang apakah ini rasional ataukah irasional tentang pengangkatan Nabi Isa?
Mari kita bahas. Di sini saya sudah tuliskan ayat surat An-Nisa surat 4 ayat 157 sampai 159 yang menjadi acuan, yang menjadi sumber cerita, yang menjadi sumber penjelasan, yang menjadi sumber materi bagi para pemberi materi. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya panjang ya. Saya ngambil inti daripada yang akan menjadi pembahasannya saja. Wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Allah tegaskan di sini tentang penyaliban Nabi Isa, pembunuhan Nabi Isa. Ya, kata Allah, dan tidak dibunuh qataluhu. Ya. Dan juga wama solabuhu, tidak disalibnya. Walakin akan tetapi orang yang diserupakan syubbiha, asal katanya dari sabaha, tasabuh, penyerupaan. Orang yang diserupakan lahum yang mereka bunuh. Siapa yang membunuh? Ntar kita lihat ya. Kemudian ini bantahan Allahnya. Atas ayat ini dibantah oleh Allah, bal rafa'ahullah. Tetapi justru Isa alaihissalam itu Allah angkat. Nah, ini yang menjadi bahan materinya. Mereka. Allah diangkat, maaf. Nabi Isa Allah angkat ke langit, katakan gitu ya. Lalu diangkat kan otomatis kan kita akan mengatakan bahwa Allah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ilaihi wa kanallahu azizan hakim, karena Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Nah, itu udah menjadi keyakinan. Atas dasar ini umat Kristiani, orang Kristen dan umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib. Ya. Ya, kalau orang Kristen ya percayanya ini nih, yang ini. Ya. Bahwa Isa alaihissalam memang disalib untuk menebus dosa, kan gitu kan, bagi umatnya. Tapi kalau orang Islam enggak, nih bantahannya ya. Orang Islam itu menegaskan umat Islam berkeyakinan tidak dibunuh. Itu bukan Nabi Isa, tapi orang diserupakan. Tapi orang Kristen bukan, memang benar itu Isa untuk penebus dosa. Nah, namun samanya di sini, bal rafa'ahu, Allah mengangkatnya ke langit. Nah, itu sama akidahnya orang Kristen dengan orang Islam. Yang juga sama-sama yakin ntar akan turun lagi ke bumi. Itu keyakinan orang Islam dan orang Kristen sama. Nah, benarkah demikian? Nah, ini ayat berikutnya. Wa in min ahlil kitab, dan dari ahlil kitab illa la yu'minanna bihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman bihi, kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Nabi Isa yang dibunuh, yang disalib. Gitu, saudara. Dan kita lihat siapa ahli kitabnya ini. Artinya si ahli kitab ini yakin betul, mengimani betul Nabi Isa tidak dibunuh. Qoblal maut, sebelum wafat. Artinya menyaksikan sendiri para ahli kitab ini adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Enggak banyak.
yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Artinya Nabi Isa itu wafat, mati maut secara wajar. Siapa saksinya? Ahli kita menyaksikan sendiri bahwa Nabi Isa itu wafat. Maka kalimat isinya layu minanna, sampai double begitu nunnya. Artinya betul-betul disaksikan wafatnya Nabi Isa. Oleh siapa? Ahlul kitab tadi. Ntar kita lihat ahli kitabnya. Menyaksikan apa? Menyaksikan dari hidup hingga wafatnya. Karena ini ahlul kitab itu bersama-sama dengan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Dan kelak Nabi Isa pun akan menjadi saksi atas mereka ahlul kitab ini. Ya, di hari kiamat menyaksikan apa? Menyaksikan benar. Dia menyaksikan saya ketika saya wafat. Nanti Nabi Isa bersaksi seperti itu di yaumul kiamat. Nah, itu baru benar. Saksi menyaksikan berarti sama-sama hidup, sama-sama menjamani pada saat yang sama. Artinya sekaligus ini merupakan respon dari ayat ini. Bahwa di sini Allah sedang bermakar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ketika Nabi Isa hendak dibunuh, diwanted, dikejar-kejar istilahnya gitu, maka Allah selamatkan dengan cara tadi. Justru orang lainlah yang disalib, yang dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya mereka itu, musuh-musuh para nabi. Nah, lalu direspon oleh pengikut setianya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa wafat, ya, ini kan Allah sudah memberikan solusi yang terbaik. Ketika Isa alaihissalam disamarkan dengan orang lain, mati dibunuh. Nah, juga kenapa nggak dikubur? Supaya orang tahu disalib. Jadi seluruh umat, seluruh masyarakat yang hidup pada waktu itu yakin bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Ya. Nah, untuk menyempurnakan hal itu direspon oleh ahlul kitab itu, wafatnya Nabi Isa dimakamkan secara wajar, namun dirahasiakan sampai yaumil kiamah. Itu hal mudah, saudara. Ya, siapapun bisa melakukan, apalagi orang-orang yang beriman yang dibimbing oleh Allah. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa membocorkan, yang tidak mau mengkhianati Nabi Isa. Maka disembunyikanlah, ya, kuburnya. Artinya dihilangkan jejaknya. Jadi nggak ada makamnya, nggak ada kuburnya, nggak ada jejak-jejaknya, hilang seperti ditelan bumi. Ya memang ditelan bumi, selesai. Kan banyak orang bisa melakukan hal itu untuk menghilangkan jejak. Nah, itu yang disikapi oleh ahlul kitab, pengikut setia Nabi, sehingga selesai urusannya. Orang taunya bahwa Nabi Isa itu sudah wafat atau sudah diangkat karena nggak ada makam, karena nggak ada jejaknya, nggak ada apa-apanya, hilang begitu saja, selesai. Pak, kok bisa ngarang seperti itu? Lah, begini ayatnya. Lah, saya bicara nggak asal ngomong, lah ini ayatnya kok. Ya, nah makanya cara memahami begini, saudara. Ada istilah rofa'ah, ada istilah maut, ada istilah
apalagi wafat. Maut, wafat, rofa, itu beda maknanya. Maut artinya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Lah kalau saudara punya keyakinan Nabi Isa belum mati, ya kan berlawanan dengan ayat yang lainnya. Dan saudara nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Ya tapi itu memang nggak mesti diilmiahkan seperti Pak Ustadz tadi ngomong. Betul. Ya, tapi Allah tidak memberikan hal seperti itu dalam masalah ini. Dalam masalah kasus ini Allah tidak memberlakukan jaiznya tadi. Jaiz itu kan bebas tadi. Allah berkehendak ataupun Allah tidak berkehendak. Nah, Allah tidak berkehendak terhadap hal yang irasional terhadap kematian Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini bukti ayatnya. Kan begitu, sudah. Jadi, ini bukan hal yang irasional. Coba pahami. Rofa'a artinya mengangkat. Wafat artinya mati memang, tapi dia bukan mati total. Yang mati total itu ya ini, maut. Wafat bisa bentuknya mati suri, bisa bentuknya koma, bisa bentuknya pingsan, bisa bentuknya tidur. Itu wafat namanya. Diwafatkan. Ya. Seperti kisah pemuda Kahfi. Itu wafat selama 309 tahun. Ditidurkan, itu namanya wafat. Padahal dia masih hidup. Ya, apalagi ini warofa'na laka dzikrak. Ya, setiap manusia, apalagi Nabi itu udah pasti diangkat tinggi-tinggi derajatnya di sisinya. Ya, di sisi Allah lah setiap Nabi termasuk Nabi Isa itu ditinggikan derajatnya. Apa bentuk ditinggikan derajatnya? Bisa berkata-kata langsung, bisa berdialog langsung dengan Allah melalui wahyunya. Paham saudara? Itu yang dimaksud dengan rofa. Bukan mati fisiknya, atau bukan diangkat fisik dengan jasadnya ke atas langit yang sekarang masih hidup. Nah, cara memahami tiga hal ini, rofa'ahu, maut, dan wafat, itu juga saudara kagak ngerti. Dikiranya rofa'ahu ini adalah mati fisik. Dikiranya rofa'ahu ini adalah diangkat fisik dan jasadnya, ruh dan jasadnya hilang begitu saja, menguap tanpa bekas seperti itu. Ya. Apakah Allah nggak bisa bertindak seperti itu? Bisa, maha bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Ya. Bukan tidak bisa, Allah bertindak seperti itu kepada Nabi Isa. Betul-betul diangkat fisiknya, ruhnya ke langit. Di alam sana yang kita nggak tahu. Dan dia masih hidup. Kemudian nanti akan diturunkan lagi. Setelah itu ke bumi. Bukan Allah nggak bisa, maha bisa Allah bertindak seperti itu. Tapi Allah tidak bertindak seperti itu. Di sini ayatnya yang menjelaskan, ya. Nih, ayat 159-nya. Baru saja jelaskan, nih saya detailkan kan. Lah kalau mau ngebahas ya pakainya ini ayat. Ya. Lah kalau saudara memahaminya nggak sesuai dengan ayat yang dimaksud ini, konteksnya ya namanya nyimpang. Ya akhirnya berkembanglah cerita-cerita yang irasional. Begitu saudara. Nah mulanya dari sini tentang masalah Imam Mahdi. Kemudian masalah Dajjal. Katanya Dajjal itu
ya asalnya adalah manusia yang namanya Samiri. Ya, ntar dibahas lagi sama saya Samiri kayak apa. Ah ini jangan ngarang namanya, ngarang itu. Ya, nah begitu saudara. Jadi Nabi Isa itu wafat secara wajar sebagaimana layaknya manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sekarang kita lihat siapa ahli kitab ini. Di sini Nabi Isa-nya berkata, "Qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina." Nah, ini dia. Hawariyun. Pengikut Isa yang setia, ya. Para ahlul kitab ini. Ahlul kitab itu apa? Para ahli ilmu yang dididik, dibina langsung oleh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid yang pilihan. Kalau Nabi Muhammad dulu ada disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal-awal, as-sabiq, yang terbaik di awal-awal itu hanya 50 orang. Tapi kalau di Nabi Isa, kalau nggak salah ya, kalau ya salah ya dikoreksi, 12 orang. Hawariyun namanya. Nah inilah ahlul kitabnya di Hawariyun. Nabi Isa katakan di sini, man ansori ilallah. Siapakah yang ingin hendak menjadi pembela? Ansor itu pembela ya, jangan penolong. Masa jadi penolong Allah, bahasanya diksinya kurang enak didengarnya. Yang enak didengarnya adalah man ansori ilallah. Siapakah yang menjadi pembela risalah Allah yang saya bawa, kata Nabi Isa begitu kan. Saya membawa risalahnya Allah nih. Siapa yang mau membela? Maka dijawab oleh Hawariyun, nahnu ansarullah. Nah, setelah ada pernyataan seperti itu, ngomongnya ke siapa nih? Qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin. Nah, ternyata Hawariyin itu adalah bagian dari Bani Israel. Maka di situ kalimatnya fa'amanat ta'ifatu mim Bani Israel wa kafarot ta'ifah. Oh, ternyata terpecah dua Bani Israel itu. Ketika diseru untuk menjadi pembela. Sebelumnya sudah disampaikan pula Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya. Dari situ dikatakan oleh Nabi Isa. Ya, mim Bani Israel. Ya. Inni Rasulullahi ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat taurati. Musaddiq, membenarkan baina yadayya, apa yang ada di tanganmu wahai Bani Israel. Apa itu? Taurat. Jadi Injil ini membenarkan Taurat. Tapi dasar dengki dengan terima. Jadi memang Bani Israel itu banyak diturunkan nabi-nabi dari kalangannya, tapi juga ditentangnya. Itulah sih. Bani Israel yang mana yang banyak menentang? Fa'amanat. Nah, berarti ada yang iman. Fa'amanat, ada yang iman. Fa'amanat ta'ifah, sebagian yang beriman. Wa kafarot ta'ifah, kafir. Bani Israel ada yang beriman, Bani Israel ada yang kafir. Yang kafir itulah namanya Yahudi. Yang beriman namanya siapa? Hawariyin ini siapa?
Nasoro. Ansor. Zaman Nabi Muhammad adalah Ansor. Zaman Nabi Isa adalah Nasoro. Ya, Nabi menyebutnya Nasrani. Hal antar Nasro au Yahud. Kalian ini Ansor apa Yahud? Jadi ini kaum pembangkang. Jadi siapa kalau begitu yang membunuh dan menyalib Nabi Isa? Yang kemudian disamarkan oleh Allah, diganti oleh Allah orang yang mirip dengan Isa alaihissalam. Ya siapa lagi kalau bukan ini? Ini kerjanya kan ingin membunuh para nabi dan rasul. Ya, fayaqtulunal anbiya bi ghairil haqq. Kerjanya itu ingin membunuh, menteror para nabi tanpa alasan yang benar, hanya karena syirik, karena iri dan dengki. Itu. Ada yang iman, ada yang kafir. Siapa yang membunuhnya? Ya ini. Kaum pembangkang tadi. Udah nolak, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini marah dan menyerang, menteror, memburu, mewanted Isa alaihissalam. Maka Allah makarkan mereka. Allah selamatkan Isa alaihissalam, ya, diselamatkan oleh Allah. Ya, berbarengan dengan itu Nabi diangkat derajatnya dan kemudian direspon oleh para ahlul kitab yang disebut dengan Hawariyun, murid yang benar-benar palang pintunya Nabi Isa, bempernya Nabi Isa yang melindungi dengan sepenuh hati. Ya, merahasiakan wafatnya Isa alaihissalam yang sampai yaumil kiamah tidak akan pernah ketemu kuburnya di mana. Paham sampai di sini? Kubur nggak tuh pemahaman Imam Mahdi? Silakan Anda teliti, plototin nih ayat, kaji nih ayat. Jadi begini saudara, konstruksi pemahaman yang dimiliki oleh umat Islam dan oleh orang Kristen itu hampir sama. Bermula dari sini. Keyakinan orang Kristen dan orang Islam itu tentang wafatnya, tentang kenaikan Isa al-Masih, diangkatnya ke langit, sampai sekarang kagak mati, masih hidup. Kan nggak bisa dijelasin saudara itu. Nggak bisa dijelaskan. Nah, karena nggak bisa dijelaskan, mereka yakin ini adalah diangkat jasadnya pun ruhnya, buktinya Nabi Muhammad juga bisa Isra Mi'raj. Nah, nggak beda tentu dengan ini kan gitu. Nah, tapi ternyata terbantahkan dengan uraian seperti ini. Makanya saya bilang ini antitesa nih. Mau disamakan akidahnya dengan orang Kristen, orang Islam? Ya kayak gitulah keyakinan saudara. Nah, karena nggak ngerti masalah maut, nggak ngerti masalah wafat, nggak ngerti masalah rofa. Tuh, itu pangkalnya di situ, nggak bisa bedain. Nah, baik saudara. Ya, jadi begini saudara. Ada cerita, ada narasi, ada uraian, ya. Antara rasional dan irasional digabung. Maka hasilnya cocok logi. Apa itu artinya cocok logi? Artinya nanti ada peristiwa-peristiwa yang memang pas. Nanti begini, oh itu buktinya ada pas kan? Nah itu cocok logi namanya. Antara yang irasional dengan rasional. Jadi diurai, dikemas seperti rasional tentang peristiwa akhir zaman, kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi. Itu sepertinya rasional, masuk akal. Ya karena memang dicampur antara yang rasional dan irasional. Irasionalnya mana? Irasionalnya itu tadi, ya,
hal-hal yang nggak ada di dalam Al-Quran. Apa? Dajjal kan nggak ada, kalimat-kalimat Dajjal di Al-Quran nggak ada. Kalimat Imam Mahdi nggak ada. Adanya di hadis-hadis. Ya betul, di hadis banyak. Banyak sekali hadis-hadis yang cerita tentang masalah akhir zaman tadi. Nah ini persoalan akhir zaman juga saudara nggak ngerti. Taunya akhir zaman kan waktu mendekati kiamat. Itu aja. Ya. Nggak cukup nanti diurai di sini ya. Ini aja bisa menegaskan dulu saudara. Ya itu. Nah, jadi sebuah narasi, sebuah cerita, sebuah penjelasan, ya, gabungan antara rasional plus irasional menghasilkan fiksi ilmiah. Kenapa ada kata-kata ilmiah? Karena memang ada yang rasionalnya. Kenapa disebut fiksi? Fiksi itu adalah sesuatu yang tidak ada, tapi dinarasikan ada, tapi dinarasikan akan ada. Ada atau akan ada, itu namanya fiksi. Kalau total rasional atau total irasional, namanya fiksi saja. Kalau yang diuraikan keluar dari asumsi manusia. Jadi manusia mengasumsikan, dinarasikan sebuah cerita yang itu nggak bisa diwujudkan dan itu tidak akan pernah ada. Namanya fiksi. Bahasa Indonesianya dongeng. Begitu saudara. Kalau dicampur dengan yang ilmiah, namanya cocok logi. Bisa ada yang cocok, yang pas, bisa ada yang enggak. Makanya disebutnya fiksi ilmiah. Kalau ilmiah itu rasional sepenuhnya, itu ilmu namanya. Kalau yang rasional adalah ilmu. Kalau yang irasional bukan ilmu. Kalau irasional dinarasikan, diceritakan, dikonstruksikan menjadi sebuah tema, itu namanya fiksi. Bahasa Indonesianya dongeng. Paham saudara? Beda dengan visi. Kalau visi ini adalah dasarnya rasional. Kalau visi dasarnya ilmu. Dan itu bisa dikerjakan, bisa diprogram, bisa dilaksanakan. Bagaimana visi ke depan? Buat program. Visi ke depan begini. Berdasarkan ini. Itu namanya visi. Paham, saudara? Nah, kalau yang diceritakan oleh para kiai, para ustadz itu ini namanya fiksi ilmiah. Seakan-akan rasional. Saudara manggut-manggut, oh ya nanti begini, oh ya nanti begini. Tuh Ustadz jelasin tentang masalah akhir zaman dan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Silahkan bantah apa yang saya sampaikan. Catat, silahkan tulis atau bikin video tandingan nggak apa-apa. Menyangkal apa yang saya jelaskan, silahkan buat. Tapi dasarnya argumentasi tentang masalah akidah Quran. Ya. Quran. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan, bukan masalah praktek. Kalau masalah praktek sunnah itu namanya hadis-hadis itu praktek sunnah namanya. Bagaimana Nabi begini dan begitu, itu namanya sunnah. Banyak diambil dari hadis-hadis sahih Nabi. Nah kalau yang namanya akidah pakainya Quran. Karena berkaitan dengan masalah qalbun. Karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Yang itu langsung kepada Allah. Karena Allah membenarkan di dalam dirimu itu qalbun salim. Mana yang bisa ditangkap oleh qalbun, mana yang bisa ditangkap oleh zikrun.
Ini aja nggak tahu fungsinya. Apa fungsi zikrun dengan kolbun? Beda. Fungsi kolbun tidak untuk menganalisa, tapi untuk menerima. Sedangkan fungsi zikrun adalah untuk menganalisa, untuk meneliti, untuk mengkaji. Itu sarananya. Kalau kolbun itu adalah muqallidun. Sifatnya menerima tanpa bertanya. Menerima tanpa membahas. Menerima tanpa mengurai apalagi. Menerima tanpa berdebat. Muqallidun. Apa? Hal-hal yang jaiz. Yang irasional. Nah ini yang irasional dibahas. Kacau, makanya itu nggak tahu fungsi. Mana fungsi kolbun, mana fungsi zikrun. Di situ aja sebetulnya kuncinya. Ya, begitu saudara. Tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi terserah Anda mau meyakini sebagaimana yakinnya orang Kristen, atau memang keyakinan berdasarkan Quran yang diuraikan ini. Segitu dulu ya. Insya Allah nanti dalam kesempatan ya kita urai lagi. Ya, begitu saudara. Ini akan saya buka nih saudara nih. Ya, kisah-kisah yang sudah terkonstruksi dan sudah menjadi keyakinan umat. Ya, yang sebenarnya kontradiksi dengan ayat. Kita akan bahas selalu. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.